Halo teman-teman semua, selamat datang di Cakra Pods, cengkrama singkat berbobot. Selamat datang teman-teman Cakra Muda di podcast edisi spesial PPAK Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2021. Bertemu lagi dengan saya, Jena Mawana Pratama yang biasa dipanggil Jena, yang akan memandu teman-teman semua nih untuk mencari tahu lebih lanjut dan mengenal lebih dalam tentang UKM, LK, BSO, dan kelompok belajar yang ada di Fakultas Hukum UNES. Nah, pada podcast episode ini kita kedatangan salah satu lembaga kemahasiswaan yang ada di Fakultas Hukum. Mungkin teman-teman udah nggak asing nih, apa sih lembaga kemahasiswaannya itu? Nah, kita kedatangan dari salah satu LK yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, nanti kita di sini akan ngobrol-ngobrol terkait apa aja sih yang ada di BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa ini. Dan di hadapan saya sudah ada salah satu mahasiswa nomor satu lah yang bisa dibilang kayak gitu di Fakultas Hukum tentunya. Beliau adalah Mas Ragil. Nah, mungkin ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita lebih baik kenalan dulu nih sama Presiden BEM FH UNES tahun 2021. Halo Mas Ragil. Halo. Nah, mungkin Mas Ragil bisa kenalan dulu nih sama teman-teman Cakra Muda yang ada di rumah ya. Oke, baik. Halo, selamat sore teman-teman Cakra Muda. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Bagas Ragil Wicaksono selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2021. Oke. Nah, kalau boleh tahu Mas Ragil, sekarang kan masih tetap jadi bagian dari mahasiswa Fakultas Hukum ya. Kalau boleh tahu Mas Ragil angkatan berapa ya? Oke, baik. Mas Ragil angkatan 2018. 2018 ya. Oke, tentunya kan kalau perguruan tinggi kayak gini tuh atau universitas-universitas itu mahasiswanya datang dari berbagai daerah ya Mas Ragil. Betul. Nah, kalau boleh tahu Mas Ragil asalnya dari mana nih? Oke, baik. Mas Ragil dari Tegal, Jawa Tengah. Nah, teman-teman Cakra Muda yang kalau teman-teman Cakra Muda yang asalnya dari Tegal, mungkin bisa ngobrol-ngobrol nanti nih di luar podcast ini sama Mas Ragil tentunya. Oke, untuk sekarang ini di tengah-tengah pandemi ini ya, terus juga kan sekarang lagi PPKM nih Mas Ragil. Kalau boleh tahu kesibukan Mas Ragil di dalam BEM maupun di luar BEM itu apa aja ya? Oke, baik. Terima kasih Mas Jena, pertanyaannya juga cukup memantik ya. Artinya, apa sih kesibukan Mas Ragil di BEM dan di luar BEM? Mungkin Mas Ragil sibuk di BEM dan ada organisasi lain di luar dari BEM. Kalau di BEM sendiri ya masih, sibuk untuk mengontrol adik-adik, mengontrol teman-teman yang ada di Badan Eksekutif Mahasiswa, dan Mas Ragil juga sibuk di penelitian dan penulisan, serta ada hobi-hobi lain yang Mas Ragil jalankan. Oke. Mungkin Mas Ragil bisa bercerita sedikit ya terkait BEM ini kan teman-teman Cakra Muda mungkin mahasiswa-mahasiswa baru yang nantinya akan masuk di Fakultas Hukum ini masih kebingungan nih apa sih Badan Eksekutif Mahasiswa itu, mungkin Mas Ragil bisa menjelaskan lah ke teman-teman Cakra Muda. Oke, baik, teman-teman Cakra Muda, jadi apa sih itu Badan Eksekutif Mahasiswa? Jadi Badan Eksekutif Mahasiswa itu salah satu lembaga kemahasiswaan yang ada di Fakultas Hukum UNES, dan kemudian apa aja sih tugas dari Badan Eksekutif Mahasiswa? Jadi Badan Eksekutif Mahasiswa itu kita juga, menghimpun aspirasi, terus kemudian kita menjalankan advokasi, dan kita juga, ada pengabdian masyarakat. Apalagi kalau kita lihat di Dharma Perguruan Tinggi ya, kita juga menjadi pengabdian masyarakat dan lain sebagainya. Itu yang dijalankan oleh teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Seperti itu cara garis singkatnya lah. Oke. Nah, biasanya kan kalau di Badan Eksekutif Mahasiswa itu pasti punya nama kabinet ya Mas Ragil, identik dengan nama kabinetnya masing-masing gitu loh. Nah, untuk di tahun ini, di periode ini, nama kabinet dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UNES tahun 2021 apa sih? Kalau Oke, boleh tahu? di tahun ini Mas Ragil menggunakan nama Kabinet Barasa, mungkin sedikit Boleh maknanya filosofinya ya, ya, ya oke. filosofinya silakan. Jadi bara itu, dimaknai sebagai api, asa itu sebagai harapan. Api artinya apa? Api sebagai, itu gelora semangat kita yang harus berkobar terus-menerus, dan asa ini harapan. Dengan harapan-harapan yang bisa kita tuntaskan dengan semangat yang membara tentunya. Oke, jadi teman-teman Cakra Muda harus teman-teman juga harus tahu kalau bahwasanya kabinet BEM untuk tahun ini adalah kabinet bara asa. Terus kalau boleh tahu kegiatan dari BEM itu apa aja sih, Mas? Oke, baik. Jadi di BEM itu kita meliputi 3 aspek mungkin ya. Ini juga buat informasi buat adik-adik Cakra Muda dimanapun tempatnya. Jadi Badan Eksekutif Mahasiswa itu kita juga, ada tiga ranah. Yang pertama ada sosial politik,
terus kemudian ada pengabdian masyarakat atau sosial masyarakat, dan kemudian yang ketiga ada event. Nah, jadi dari BEM itu juga kita sosial politik. Untuk apa sih sosial politik itu? Kita sebagai peran-peran mahasiswa, artinya sebagai, social control, terus kemudian agent of change juga perlu memberikan, paradigma atau mungkin pikiran-pikiran kita sebagai mahasiswa kepada, keadaan kondisi saat ini. Dan kemudian dilihat dari sosial masyarakat. Saat ini teman-teman tahu kita sedang ada pandemi dan kita tidak bisa hanya berpangku tangan hanya satu sektor, tapi kita harus banyak berpangku tangan atau harus banyak berkolaborasi dengan sektor-sektor yang lain. Nah, pengabdian masyarakat ini atau sosial masyarakat ini membantu untuk menjembatani itu. Dan kemudian yang event juga ini menjadi wadah bagi kawan-kawan Fakultas Hukum UNES untuk berkembang, terus kemudian untuk, mengaktualisasikan dirinya dalam ranah-ranah yang memang, dia sukai. Seperti tadi, event, terus kemudian musik dan lain sebagainya itu menjadi ranah dari BEM juga. Oke, berarti memang kegiatan BEM ini nggak cuma satu, tapi ada beberapa juga ya, dan nggak terfokuskan sama hal-hal politik, tapi juga kita fokus di event juga, terus juga kegiatan-kegiatan yang memang bisa dibilang mengabdi kepada masyarakat lah ya, kayak Betul gitu. banget. Oke, nah mungkin di sini juga aku mau nanya terkait semisal kalau ada mahasiswa baru yang mau join di Badan Eksekutif Mahasiswa, keuntungannya apa sih, Mas? Oke, baik. Berarti ini udah, bicara benefit ya? Oke, udah bicara benefit. Mungkin Mas Ragil akan sedikit sampaikan bahwasanya BEM itu tidak akan memberikan kalian apa-apa, tapi kalian yang akan memberikan BEM. Artinya apa? Artinya, siapa orangnya, ketika dia memang tulus mengabdi dan dia memang tulus untuk membantu atau menyalurkan aspirasi dari mahasiswa, insya Allah benefit itu akan balik ke kita sendiri secara tidak langsung. Dan kemudian yang realistis lagi, benefit buat teman-teman yang ingin bergabung di Badan Eksekutif Mahasiswa, yang pertama relasi kepada alumni, terus kemudian relasi kepada instansi, dan kemudian, pengembangan potensi minat dan bakat. Oke, berarti banyak banget lah keuntungan kalau semisal memang teman-teman Cakra Muda yang nantinya ikut atau join di Badan Eksekutif Mahasiswa ini. Nah, kalau boleh tahu, selama pandemi ini atau selama mungkin PPKM juga kan, biasanya kan anak BEM itu diidentikan dengan yang namanya rapat, rapat, dan rapat gitu loh, kayak gitu. Nah, untuk pertemuan-pertemuan seperti itu tuh dilaksanakannya pakai apa ya, Mas? Karena kan kita lagi online juga. Oke, baik. Jadi di masa seperti ini kan memang masa yang cukup sulit ya buat teman-teman di Badan Eksekutif Mahasiswa atau mungkin di seluruh LKUKM yang ada di, tataran mahasiswaan. Tapi, kesulitan itu bukan buat Mas Ragil berhenti, tapi mencari solusi. Nah, solusi apa yang Mas Ragil hadirkan ketika di masa seperti ini untuk agar tetap giat dalam beraktivitas? Ya tentunya kita juga menggunakan yang pertama daring dalam jaringan dan kemudian yang kedua juga luring. Luring dalam arti juga harus taat protokol kesehatan dan kemudian, juga dari kedua ini itu yang menjadi semangat Mas Ragil sampai sekarang untuk membersamai teman-teman di BEM FH UNES. Oke, berarti kan biasanya dari rapat atau pertemuan-pertemuan ini menghasilkan sebuah apa ya? Ya sebuah hasil lah yang nantinya mungkin kita akan atau mungkin Mas Ragil akan eksekusi di BEM itu. Nah, mungkin aku pengen nanya lagi kegiatan-kegiatan selama pandemi ini yang memang sudah terlaksana dari Badan Eksekutif Mahasiswa itu sendiri apa ya? Oke, baik. Kalau buat teman-teman ini juga info buat teman-teman Cakra Muda ya. Jadi apa sih yang udah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum tahun 2021 ini lakukan? Yang pertama tadi, kita juga bergerak di ranah sosial politik, tentunya juga pengawalan isu-isu dan kemudian, pengadvokasian mahasiswa yang, terbentur atau terhalang biaya dan sebagainya itu kita advokasikan. Dan kemudian di ranah sosial masyarakat kita juga membantu kawan-kawan dan kemudian kita juga membuat suatu gerakan yang mana itu gerakan yang sifatnya konservatif. Di dalam waktu jangka panjang ini, kita juga ada desa binaan. Desa binaan itu buat apa ya, kita sebagai selayaknya mahasiswa dan kita orang-orang yang berintelektual bisa atau dapat mengaktualisasikan ilmu yang kita dapat di, dunia perkuliahan untuk disalurkan kepada kawan-kawan atau kepada masyarakat yang ada di desa, seperti itu. Dan kemudian yang event, kita juga, beberapa kali sudah mengadakan ya paling gampangnya kita juga mewadahi minat dan Oh, ada bakat, ya, ya contohnya benar-benar. Justice Yakap juga kan,
sebagai bentuk kita support terhadap atlet-atlet e-sport yang ada di Indonesia Betul tentunya. banget. Berarti tetap nih di tengah-tengah pandemi kayak gini, Badan Eksekutif Mahasiswa jadi juga kesibukannya masih sangat padat lah ya, nggak beda waktu offline kayak gitu. Nah, mungkin, Mas Ragil bisa cerita nggak sih pengalaman, selama Mas Ragil menjadi Presbem atau kan aku juga tahu nih Mas Ragil pernah menjadi staf, BEM di tahun sebelumnya. Nah, kalau boleh tahu bisa bercerita mungkin pengalaman-pengalaman lucu kah atau seperti apa kah? Bebas, silahkan. Oke, baik. Jadi, sebelum Mas Ragil duduk di kursi ini sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa, mungkin Mas Ragil tarik mundur ke belakang ya, Iya, bagaimana perjalanan Mas Ragil di Badan Eksekutif Mahasiswa di tahun 2019. Pada saat itu Mas Ragil menjadi staf dari Kementerian Minat dan Bakat BEM tahun 2019. Pada saat itu Kabinet Pionir Peradaban dan, presidennya pada saat itu Mas Amiruddin, mohon maaf. Jadi, apa sih yang menjadi pengalaman, kemudian cerita lucu, yang paling utama mungkin ini juga info buat teman-teman, Mas Agil tadinya bukan orang yang, banyak bergaul, tapi dengan di BEM ini Mas Agil akhirnya mau terbuka, terus kemudian akhirnya mau untuk belajar dan banyak hal-hal yang lucu yang Mas Agil dapatkan atau, Mas Agil hasilkan di BEM. Ya tentunya misalkan punya teman-teman yang punya banyak pandangan, ada yang betul. kocak, ada Iya, yang sepaneng, ada yang banyak-banyak lah. iya, iya. Nah, di situ. Jadi ada terus kemudian pengalaman yang nggak terlupakan yaitu ketika Mas Ragil diamanahi sebagai penanggung jawab di suatu event atau di suatu acara. Nah, itu juga kan sebagai bentuk apa ya, menjadi pendewasaan kita gitu. Pendewasaan dalam arti ketika memang kita diamanahi sesuatu dan insya Allah amanah itu kan nggak akan salah pundak. Betul, betul banget. Harus kita selesaikan dengan baik dan tepat. Oke, betul banget. Terus juga nih aku penasaran nih Mas Ragil, kita kan mahasiswa Fakultas Hukum ya, dan Fakultas Hukum itu adalah salah satu fakultas yang termuda di Universitas Negeri Semarang. Nah, untuk BEM-nya sendiri, ini udah BEM angkatan tahun berapa ya? Maksudnya udah BEM yang keberapa gitu loh? Oke, baik. Jadi, BEM ini di tahun 2021 Mas Ragil presiden BEM yang ke-14. 14 ya? Artinya BEM ini di angkatan 14. Iya. Oke, untuk mungkin Mas Ragil bisa cerita lagi nih terkait BEM ini dari presiden yang awal mungkin siapa? Mungkin bisa cerita-cerita juga. Oke, baik. Sedikit informasi ke belakang berarti ya buat, adik-adik Cakra Muda, Badan Eksekutif Mahasiswa itu, setiap tahunnya atau setiap periodenya berganti tongkat estafet kepemimpinannya. Di awal di tahun 2008 itu presidennya Pak Beni Sumarjana SHMH yang sekarang, beliau menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Kemudian, lanjut di tahun-tahun berikutnya hingga saat ini Mas Akil di tahun 2021 menjadi presiden BEM yang ke-14. 14 ya. Oke, nah teman-teman Cakra Muda, nanti ketika teman-teman Cakra Muda sudah masuk ke Fakultas Hukum, mungkin nanti teman-teman Cakra Muda juga bakal ketemu sama Presiden BEM pertama kita yaitu Bapak Beni Sumardiana yang sekarang menjadi salah satu dosen di Fakultas Hukum. Oke, ini kan udah ngobrol-ngobrol serius ya Mas, tegang juga. Terus aku pengen agak santai-santai lah gitu. Di sini aku mau sedikit ngasih ice breaking. Eh, Kalau bahasa gaulnya gamesnya namanya Never Have I Ever gitu loh. Pernah nggak pernah lah bahasa gaulnya kayak gitu. Harus pakai bahasa Inggris dulu itu ya? Nggak usah. Oh. Saya juga bingung kalau pakai bahasa Inggris. Oke, siap, Iya, kayak gitu. Ini mungkin ada sedikit properti. Nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan dan mungkin Mas Ragil jawab secara cepat ya. Dan bisa sedikit menceritakan lah alasannya kenapa bisa jawab pernah atau tidak pernah ini. Oke. Berarti sebelum Mas Ragil jawab, angkat ini juga atau Betul, gimana? angkat ini terlebih dahulu. Siap. Ada beberapa pertanyaan sih yang aku mau tanyakan di sini. Oke, pertanyaan pertama nih. Pernah atau tidak pernah Mas Ragil merasa jenuh di organisasi? Pernah ya? Oh, jadi seorang presiden pun pasti pernah merasakan jenuh ya. Nah, kalau boleh tahu jenuhnya tuh kenapa, Mas? Oke, mungkin, apa sih jenuh yang Mas Ragil alami pada saat itu? Jadi mungkin teman-teman juga tahu bagaimana siklus organisasi itu kan pasti ada naik, kemudian turun. Tapi bagaimana kita manajemen diri kita itu sendiri. Nah, dalam hal memanajemen diri itu kita juga perlu solusi-solusi yang kita tawarkan. Artinya apa? Artinya ketika kita bosan, jenuh dan sebagainya, kita harus mencari inspirasi, apa sih dan kenapa bisa sampai di tahap ini. Dan mungkin kita bisa harus juga flashback ke belakang, kenapa kita sampai di sini dan kenapa ketika kita sudah di sini kok malah malas. Nah, itu yang menjadi refleksi dari Mas Bener Ragil bener ketika bener. Mas Ragil merasa jenuh, seperti itu.
Oke, mungkin next question ya. Di sini aku mau nanya lagi. Pernah atau gak pernah merasa insecure selama di badan eksekutif mahasiswa? Satu, dua, tiga. Pernah. Pernah. Siap. Kenapa tuh insecure-nya kenapa? Mungkin insecure karena cara berpikir kah atau insecure karena ya kenapa lah, boleh dijelasin sama Mas Oke, Ragil? jadi, ketika Mas Ragil pernah mengalami tadi kalau kata Dina ya, insecure, Mas Ragil pernah mengalami di masa itu ketika Mas Ragil pertama kali menjadi bagian dari badan eksekutif mahasiswa. Karena apa? Karena pada saat itu Mas Ragil bukan latar belakang organisasi, bahkan Mas Ragil dulu di SD, SMP, SMA, orang yang tidak ingin tahu apa itu organisasi dan lain sebagainya. Tapi di tahun 2019 Mas Ragil diamanahi dengan Eee, cukup banyak beban ya, artinya cukup banyak beban atau tanggung jawab yang harus Mas Ragil penuhi, dan itu yang menjadi Mas Ragil di awal insecure. Tapi di insecure itu Mas Ragil belajar. Belajar dalam arti ketika ada yang kurang, kita tambah, kemudian ada yang salah dalam berpikir, kita berani evaluasi. Evaluasi itu karena kita cuma punya 2 mata ya, kita kadang hanya bisa melihat dari satu sisi dan Mas Ragil butuh mentoring atau butuh mentor melihat sisi-sisi yang kurang. Nah, di situ Mas Ragil perbaiki sebagai bahan evaluasi. Oke, jadi insecure juga nggak selamanya negatif ya, Betul. bahkan bisa jadi positif ketika kita bisa mengevaluasi diri kita dari keinsecurean kita itu loh, kayak gitu. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, aku mau nanya lagi. Pernah atau tidak pernah dicurhatin sama stafnya sampai nangis? Pernah. Pernah juga ya. Nah, mungkin kenapa tuh biasanya staff curhat tuh karena apa gitu Mas? Oke, jadi biasa ya dinamika di organisasi, apalagi saat ini Mas Ragil menjadi orang yang paling bertanggung jawab dalam roda organisasi ini, pasti ada keluh kesah dari adik-adik atau mungkin teman sejawat. Ada satu 2 orang yang pernah cerita atau berani membuka diri kepada Mas Ragil, cerita tentang apapun itu, di BEM, di keluarganya, atau di akademiknya, pernah sampai akhirnya, dia meneteskan air matanya dan di situ posisi Mas Ragil, menjadi sebagai seorang kakak, sebagai seorang abang yang mana ketika adiknya sedih, turut ikut sedih. Tapi tidak terlepas hanya sedih, kita juga memberikan solusi. Oke. Berarti buat teman-teman Cakra Muda yang mau curhat juga mungkin nanti bisa sama Mas Ragil ya Boleh untuk memberikan banget. solusi juga ya. Ya. Biar nanti teman-teman Cakra Muda tetap aduh ngerasa nih aku punya abang di Fakultas Hukum kayak gitu. Nah, itu mungkin ice breaking yang aku kasih ke Mas Ragil. Di sini aku mau mungkin minta Mas Ragil untuk memberikan pesan untuk teman-teman Cakra Muda yang ada di rumah yang nantinya bakal menjadi mahasiswa baru Fakultas Hukum tahun 2021. Silakan Mas. Oke, untuk terkhusus untuk kawan-kawan Cakra Muda, kawan-kawan saat ini sudah menjadi bagian dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Tentunya pencapaian teman-teman sampai saat ini atau hingga saat ini tidak mudah dan perlu teman-teman untuk belajar dengan siapapun, dengan kapanpun, dan dimanapun. Dalam hal ini, Mas Fadil juga berpesan kepada teman-teman yang bertransisi dari seorang siswa menjadi seorang mahasiswa itu perlu perubahan-perubahan. Perubahan apa? Perubahan yang paling kecil adalah evaluasi diri teman-teman atau kawan-kawan, itu sendiri atau kawan-kawan Cakra Muda. Jadi pesan Mas Ragil, ketika teman-teman atau kawan-kawan Cakra Muda ingin menjadi bagian dari agen perubahan, teman-teman yang mengambil langkah itu sendiri. Jadi tidak ada orang yang bisa memaksakan untuk merubah dunia, tapi kitalah yang bisa untuk merubah, dunia itu sendiri. Itu pesan dari Mas Ragil dan buat kawan-kawan Cakra Muda, jangan lelah untuk belajar, belajar, dan belajar. Tuh. Oke, terima kasih Mas Ragil. Nah, itu tadi pesan dari Mas Ragil, tolong diingat-ingat ya teman-teman Cakra Muda. Nah, mungkin Mas Ragil bisa ngasih tahu nih sama teman-teman Cakra Muda kalau misal teman-teman mau kepoin kegiatan-kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa itu lewat mana ya? Oke, buat teman-teman atau kawan-kawan, Cakra Muda bisa kepoin di Instagram @bemevaunes dan kemudian juga bisa bantu subscribe dan lihat di channel YouTube BEM Eva UNES. Oke, thank you Mas Ragil. Nah, nanti kalau misal teman-teman kepo atau mungkin pengen tahu lebih dalam terkait Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum, nanti bisa langsung kepoin aja di IG-nya BEM Eva UNES atau di YouTube-nya BEM Eva UNES juga ya. Oke. Nah, mungkin luar biasa banget pembicaraan hari ini dan kita kedatangan salah satu orang yang memang inspiratif juga, yaitu Mas Ragil. Terima kasih aku ucapkan kepada Mas Ragil karena sudah mau menyempatkan waktunya dan bisa hadir ke podcast kami serta juga
sudah mau sharing-sharing tentunya kepada mahasiswa baru yang ada di rumah, yaitu teman-teman Cakra Muda Nirwasita. Tapi sayang banget nih Mas Ragil karena kita udah ada di penghujung acara dan kita harus berpisah. Padahal masih banyak yang pengen aku kepoin terkait Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum. Mungkin next time lah ya kita bisa ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya ya Mas Ragil. Siap. Oke, untuk teman-teman Cakra Muda Cakra Muda Nirwasita, jangan khawatir karena kita bakal ngobrol seru-seru lagi dengan pembicara yang nggak kalah keren ya. Jadi tetap ikutin terus channel YouTube kita. Saya Jena Mona Pratama, mohon pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton podcast ini. See you in the next podcast. Bye bye.